Banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi seorang YouTuber. Namun, kata YouTuber itu bisa disematkan kepada seseorang jika ia telah atau channelnya itu telah dimonetize oleh YouTube. Banyak sekali yang membuat konten-konten atau channel-channel yang bertebaran di platform YouTube. Tapi apakah semuanya berhasil? Tentu saja tidak. Ada yang sukses, ada yang gagal. Jadi ini adalah jatuh bangunnya menjadi YouTuber. Saya juga seorang YouTuber, tetapi sebelum saya berhasil dimonetize oleh YouTube, saya sudah mengalami 4 kali kegagalan. Yang saya cerita ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya tidak bercerita tentang pengalaman orang lain, tapi ini adalah murni pengalaman pribadi saya yang saya hadapi ketika ingin menjadi seorang YouTuber. 4 kali gagal. Saya mengenal yang nama YouTuber itu di tahun 2018 awal. Dan saya mulai membuat channel dan membuat konten-konten itu pada tahun 2019 pertengahan. Pada saat itu saya tidak mengerti. Yang saya tahu itu adalah untuk menjadi YouTuber itu saya harus membuat video. Yang jelas video yang harus saya tampilkan. Saya banyak membuat video-video. Dan pada saat itu jumlah subscriber saya itu sudah mencapai 300. Namun pada saat itu saya tidak mengerti kenapa subscriber saya sampai 300 menjadi stagnan, tidak pernah berkembang lagi. Pada saat itu saya belum memahami, yang jelas saya membuat video. Tetapi akhirnya gagal. Saya gagal. Kenapa? Karena saya melihat subscriber saya sudah sekian bulan tidak bertambah. Akhirnya saya lepas, gagal. Saya buat lagi, satu lagi, juga hal yang sama. Saya melihat subscriber tidak berkembang, saya tinggalkan lagi, gagal. Itu sampai 4 kali. Sebenarnya kalau sudah 4 kali ini sudah sangat luar biasa. Kalau bagi orang lain, mungkin itu sudah tidak mau lagi menjadi YouTuber. Karena ternyata sulit ya untuk menjadi YouTuber. Tampaknya sangat senang hanya membuat konten dan dipublishkan begitu. Setelah orang nonton dan orang subscribe, akhirnya kita bisa dimonet. Ternyata apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan harapan. Sampai saya ke channel yang kelima yang berjudul Dunia Sahabat Karet awalnya. Sekarang namanya Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Dari konten inilah saya mulai belajar. Dari channel Dunia Sahabat Karet inilah saya mulai belajar. Ternyata untuk menjadi seorang YouTuber itu bukan hanya sekedar membuat video, kita publish, dipromosikan, bukan hanya sekedar itu. Ternyata ada ilmunya. Kalau kita tidak menguasai ilmunya, maka akan seperti saya 4 kali gagal. Karena apa? Karena saya melihat orang tidak subscribe, berarti konten saya mungkin kurang bagus. Bisa jadi mungkin konten saya ini kurang promosi, tidak banyak ditonton orang. Bagaimana saya bisa berhasil? Akhirnya saya pelajari terus. Untuk konten yang kelima ini, saya berharap konten kelima ini jangan sampai gagal. Saya pelajari ilmunya, akhirnya saya dapat ilmunya. Walaupun belum maksimal, tapi setidaknya secara intinya saya sudah mengenal bahwa untuk menjadi seorang YouTuber, kita harus pahami dulu ilmunya. Akhirnya saya pahami ilmunya. Ternyata untuk membuat sebuah channel dengan video-video yang kita tampilkan, bukan difokus kepada subscribernya. Misalnya saya membuat Dunia Sahabat Karet. Saya lihat subscriber saya tidak jalan, saya biarkan saja. Karena apa? Saya sadar jumlah penontonnya masih sedikit. Bagaimana kita mengharap subscribernya banyak? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah fokus pada jam tayang. Walaupun nanti 1 atau 2 bulan subscriber kita ini mungkin naiknya sedikit, biarkan saja. Karena pertama kali fokus kita bukan subscribernya, tetapi di jam tayangnya. Makanya jam tayang Dunia Sahabat Karet saya ketika dimonetize oleh YouTube itu selama 6 bulan 20 hari. Dengan jam tayang
5.750 dengan subscribernya 1.024. Berarti saya duluan jam tayangnya daripada subscribernya. Kebanyakan orang subscribernya tercapai dulu baru jam tayang. Karena saya pelajari ternyata kata orang yang paling sulit itu justru jam tayang. Tetapi saya justru jam tayang saya sudah kelebihan 1.750 baru subscriber saya tercapai selama 6 bulan 20 hari. Dan dunia sahabat karet saya itu sudah dimonis oleh YouTube pada tanggal 15 Oktober 2021. Nah, sekarang itu saya pupuk, saya besarkan untuk channel ini. Nah, sekarang saya membuat satu channel baru disebut dengan Prolobi TV, yaitu profesional, logika, dan bijaksana. Dan saya lihat juga di dalam channel saya ini subscribernya masih sedikit. Dan saya tidak fokus dan saya tidak patah semangat sama sekali ketika saya melihat subscriber saya baru sedikit. Ya jelas dong, baru sekitar 1 minggu lebih tentu masih sedikit. Dan saya tidak kecewa karena di dalam channel saya ini jam tayangnya baru sangat sedikit. Saya harus fokus di jam tayangnya, artinya saya harus mempromosikan, membagikan di medsos-medsos supaya orang banyak menonton. Dengan banyaknya jam tayang itu, subscriber ini akan berangsur-angsur menyusul. Seperti dengan channel Dunia Sahabat Karet, ketika saya fokus penuh dalam jam tayang, maka subscribernya akhirnya menyusul dan saya berhasil dan dimonis oleh YouTube. Nah, inilah yang sering terjadi pada kita. Kita lihat subscriber kita tidak jalan, makanya kita merasa putus asa bahwa channel kita ini gagal. Itu sudah pernah saya lalui. Jadi jangan seperti itu. Bagi bapak, ibu, atau saudara-saudari yang ingin channelnya itu berhasil, fokuslah pada jam tayang dulu, baru pada subscribernya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan orang tidak pernah sabar. Karena YouTube ini sebenarnya ini sama dengan kita menanam pohon. Itu harus kita siram, kita pupuk, kita rawat. Begitu juga dengan YouTube. Karena apa? Tidak mungkin kita buat satu video, besok langsung dimonet. Mungkin ada, tetapi itu adalah para artis atau para pejabat negara yang mereka sudah dikenal oleh publik, ya, dikenal oleh publik, ya. Sedangkan kita ini ya, siapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita belum dikenal, bukan artis, bukan pejabat negara, bukan pejabat publik, sehingga orang tidak mengenal kita. Makanya kita perlu memperkenalkan diri kita itu secara perlahan-lahan dengan memunculkan konten-konten kita yang bagus, ya, dengan bahasa yang bagus, sehingga orang tertarik dan menontonnya, sehingga akhirnya mereka juga ikut men-subscribe-nya, komen, dan membagikannya. Itu juga harus diperhatikan untuk yang kedua ini. Kebanyakan orang tidak pernah sabar. Terus yang ketiga adalah buatlah konten yang bagus. Artinya konten ini adalah menarik. Seperti sekarang itu yang paling banyak itu adalah mengenai prank. Ya, untuk di Indonesia kayaknya yang lucu-lucu itu lebih dominan daripada yang kita sebut dengan yang disebut dengan edukasi. Ya, saya akui seperti itu karena saya juga membuat edukasi dan saya melihat juga mereka yang prank seperti yang prank dengan cerita-cerita hantu-hantu yang sebagainya, itu yang paling diminati di Indonesia. Nah, tapi itu tidak masalah, setiap orang itu punya cara masing-masing. Itu 3 hal ini harus kita perhatikan untuk menjadi YouTuber. Saya juga pernah gagal. Bagaimana sakitnya kita gagal itu sebenarnya menjadi batu loncatan kita untuk kita berhasil. Ketika saya gagal, saya ulangi lagi. Gagal lagi, ulangi lagi. Kita ulangi terus-menerus sampai kita berhasil. Makanya, saya yang keempat ini adalah Dunia Sahabat Sawit dan Karet ini. Karena saya terus tekun membuat video yang bagus dan saya bagikan ke medsos-medsos, ke teman-teman semuanya. Akhirnya itu berhasil dimonet oleh YouTube. Semoga teman-teman semuanya juga bisa berhasil di dalam membuat channel YouTube dan bisa membuat konten-konten yang bagus sehingga nanti banyak penontonnya dan suatu saat subscribe-nya juga akan bertambah dan tepat waktunya nanti akan dimonet oleh YouTube. Bersama saya Sahari, kita berada di channel Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.